Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Sri Yuniarti dari program studi kewirausahaan kelas A angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah analisis kebijakan bisnis. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian dan perbedaan kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimati untuk mendorong, menghambat, dan melarang atau mengatur tindakan privat atau individu atau lembaga swasta. Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. Kebijakan privat adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain. Misalnya, keputusan suatu perusahaan swasta untuk menetapkan harga jual produk yang dihasilkan merupakan contoh kebijakan privat. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan bisnis. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan bisnis. Yang pertama, adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar. Kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Ningrol disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator. Meskipun keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Ketiga, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan atau kebijakan banyak berpengaruh oleh sifat-sifat pribadinya. Keempat, adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan atau kebijakan juga berperan besar. Kelima, adanya pengaruh keadaan masa lalu. Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Ketiga, yaitu strategi dan kebijakan bisnis. Manajemen strategi dan kebijakan bisnis merupakan upaya untuk menentukan arah masa depan organisasi berikut implementasi dari keputusan yang ingin dicapai. Hakikat dari strategi dan kebijakan bisnis akan bisa diraih melalui pemahaman secara mendalam tentang definisi yang dikembangkan oleh berbagai pakar. Strategi dan kebijakan bisnis merupakan keputusan yang dibuat pada level manajemen puncak. Dengan merumuskan strategi, berarti perusahaan telah membuat formulasi tentang apa yang harus dilakukan dalam bisnis. Penjabarannya diperlukan agar strategi dan kebijakan tersebut lebih mudah untuk diaplikasikan. Yang keempat yaitu penetapan arah perusahaan. Pembentukan visi perusahaan atau vision. Umumnya, visi merupakan sebuah cara pandang sebuah organisasi terhadap harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Ada dua aspek penting dalam satu visi, yaitu aspek bentuk berupa bahasa visi, aspek substansi yaitu lingkup isi visi. Perumusan dan penetapan visi merupakan langkah penting bagi satuan organisasi dan bermanfaat dalam mengarahkan, meyakinkan, serta memberi harapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita, memperkuat dukungan atau komitmen, memotivasi, dan menggerakkan semangat seluruh satuan organisasi atau kerja. Kemudian visi. Visi semakna dengan usaha, kegiatan, tindakan yang strategis, dan merupakan tugas satuan yang mendukung tugas kerja organisasi. Visi dan misi perlu dirumuskan dengan jelas dan benar, oleh karena diperlukan adanya beberapa karakteristik atau kriteria rumusan visi dan misi
yang jelas dan benar pula. Pada dasarnya, misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis, menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian strategi. Menurut Lynch, seperti yang dikutip oleh Wibisono, strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicadangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut. Selanjutnya yaitu kelima, hubungan antara perubahan visi dan strategi perusahaan. Setelah visi dirumuskan, maka seluruh strategi perusahaan harus mengacu pada visi tersebut dan tidak boleh dibalik. Strategi dulu yang disusun duluan, baru visi belakangan. Sebab hal ini dikhawatirkan strategi tidak akan efektif karena komitmen dan arah tujuan seluruh orang dalam perusahaan berbeda dan berkotak-kotak dalam fungsional struktur. Dalam mengkomunikasikan visi, peran leadership sangat menentukan. Menurut Davidson, peran leadership dalam mengkomunikasikan visi dapat melalui satu, education atau menumbuhkan pemahaman terhadap visi. Kedua, authentication, menumbuhkan keyakinan kepada semua pihak bahwa kata sesuai dengan perbuatan. Ketiga, motivation atau menumbuhkan kemajuan dari dalam diri pegawai, self-motivated workforce, untuk berperilaku sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang keenam, definisi lingkungan bisnis internal dan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Mereka mengendalikan perusahaan. Maksudnya, perusahaan dapat mengubahnya untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan untuk mencapai tujuan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan atau opportunities dan ancaman threat yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Pertama, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya atau resource. Kedua, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Yang ketujuh yaitu di mana menurut saya dari fenomena tersebut ialah strategi pada pemasaran tersebut sangat menarik. Seperti pada cerita Mayora di balik eksisnya permen Kopiko di drama Korea. Hal itu merupakan ide yang cemerlang di mana memanfaatkan aktor Korea dalam mempromosikan produknya. Dan sasaran promosinya yakni para K-popers yang seperti kita ketahui jumlahnya sangat banyak di negara ini. Kemudian pada artikel yang berikutnya yaitu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Gerai pizza ini jualan di pinggir jalan. Menurut saya lumayan menarik karena turun langsung ke pinggir jalan untuk mendapatkan banyak konsumen. Dan artikel yang terakhir yaitu permudah pemasaran toko kelontong dan UMKM, Pemkop Surabaya meluncurkan aplikasi atau Peken. Nah, hal ini sangat mempermudah dalam mempromosikan dalam pemasaran. Sangat besar keuntungannya karena untung bagi penjualan maupun pembelinya. Misalnya, jangkauan pemasaran menjadi luas, kemudian tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. Yang kedelapan, pengendalian dan evaluasi strategi atau kebijakan bisnis. Dalam pengendalian evaluasi bisnis, ada beberapa tahap, yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas
dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Yang kedua, melakukan pengendalian. Pengendalian diperlukan untuk mengendalikan bagaimana strategi dalam perusahaan berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuannya. Ketiga, melakukan evaluasi. Evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi bisnis. Yang terakhir yaitu proses pengendalian, merupakan usaha yang tersistematis dari perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting. Demikianlah pemaparan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.